Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan lagi masih menggunakan data yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah berikan keterangan apakah pasien tersebut rawat jalan atau rawat inap. Nah, kemudian setelah di copy, kemudian paste value. Nah, ini data rujukannya saya hapus dan datanya di sini tetap tampil ya, rawat jalan, rawat inap. Nah, sekarang kita ingin membuat satu data yang biasanya diminta pada saat kita melaporkan penggunaan suatu obat tertentu gitu ya. Biasanya dari jumlah pasien yang menggunakan obat itu dulu gitu. Nah, ini biasanya diminta laporannya begini teman-teman. Ada kolom nomor, kemudian periode, kemudian ini apakah rawat jalan ataukah rawat inap begini. Kemudian yang di sini adalah layanannya atau polinya mana. Kalau misalnya unit rawat inap itu biasanya diminta per bangsal. Nah, tapi dalam hal ini kan data yang kita miliki kan data cuman unit rawat inap gitu doang ya. Maksudnya nggak menyebutkan bangsal mana. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena di data rumah sakit itu sebenarnya ada, tapi dalam menu yang berbeda. Nah, nanti ke depannya kita akan coba belajar mengelola bagaimana kalau kita mengambil data atau mengunduh data dari menu yang berbeda, yang lebih rinci datanya, unit rawat inapnya di bangsal mana, seperti itu. Oke, kita gunakan data yang ada dulu ya. Ada layanan, kemudian di sini adalah jumlah pasiennya, kemudian biasanya diminta juga jumlah pasien yang mendapat obat tertentu. Dalam hal ini sih biasanya yang sering diminta itu antibiotik. Untuk penggunaan antibiotik biasanya digunakan pada laporan PPRA. Atau misalkan untuk penelitian, misalnya penggunaan obat kardiovaskular, penggunaan obat PPI, penggunaan obat misalkan obat hipnotik misalkan semacam itu ya. Nah, kemudian biasanya diminta persennya. Persen pasien yang mendapat obat jenis tertentu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita ingin mengisi kolom C dan kolom D terlebih dahulu. Apakah dia rawat jalan, rawat inap, dan layanannya mana. Kita bisa gunakan pakai rumus query. Kemudian kita ambil datanya seperti rumus yang sebelumnya ya. Mulai dari data yang pertama hingga terakhir. Kemudian kita akan pilih dua kolom saja sesuai yang diminta, yaitu kolom rawat jalan atau rawat inap dan juga kolom polikliniknya mana. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita tidak butuh duplikasinya, maka kita pakai rumus unique. Kita kasih kurung tutup, kemudian kita kasih urutkan berdasarkan kolom yang pertama. Misalkan 1, nah seperti ini. Nah, ini nanti dia akan muncul yang rawat jalan terkelompokkan untuk rawat jalan, rawat inap terkelompokkan sebagai rawat inap. Kalau teman-teman mau urutkan polikliniknya juga bisa, kita akan tambahkan di bagian terakhir sini, maka di kolom yang keduanya juga kita urutkan. Gitu. Tapi ini opsional ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya gitu. Kemudian jumlah pasien ini biasanya merujuk ke periodenya. Jadi nanti periode berapa. Nah, biasanya periodenya itu kan bulanan. Dan ini misalnya laporannya diminta per bulan. Berarti kan ini semua harus terisi data yang sama ya. Misalnya Januari, Januari semua. Februari, Februari semua. Maka kita bikin datanya di sini aja. Kita bisa memilih nanti periodenya di sini. Misalnya kalau Januari kita ketik bulan 1. Atau Februari kita ketik bulan 2. Maret dan seterusnya gitu ya. Katakanlah seperti ini, kemudian jumlah pasiennya kita akan merujuk kepada data yang diminta. Maka kita bisa pakai rumus count unique ifs. Kenapa count unique ifs? Karena kita nggak ingin datanya terduplikasi. Range-nya adalah yang kita mau adalah rekam medisnya. Kemudian kriteria yang pertama itu kalau polinya itu nanti sama dengan polinya ini ya, layanan di sini. Kemudian juga data rawat jalan atau rawat inapnya itu merujuk ke sini. Dan kemudian untuk tanggalnya atau waktu admisinya di sini, waktu admisi ini merujuk ke sini. Oke ya, kemudian kita kurung tutup, kita enter. Kita lihat jumlahnya 0.
Ya, coba kita absolutkan dulu. Barangkali memang untuk bulan itu 0 semua, yang ini D5 adalah D-nya kita kunci, tapi 5-nya jangan. Kemudian I-nya kita kunci, G-nya kita kunci, C5 ini C-nya kita kunci, barisnya jangan, tapi D2-nya ini kita kunci semua ya, kita absolutkan semuanya. Kemudian ketika kita copy ke bawah, nah ini masih 0 semua teman-teman, berarti rumus kita ada yang kurang lengkap. Jadi dia menganggap bahwa nggak ada, jadi 0 semuanya. Padahal kan nggak mungkin ya, nggak ada pasien sama sekali yang diperiksa di layanan-layanan ini. Maka di sini kita ingat bahwa kalau ini format tanggal, di sini ya format tanggal G-nya, sedangkan di sini rujukan kita hanya angka. Padahal kita itu maksudnya adalah bulannya. Maka kita bisa pakai, kita teks dulu, ya kita kasih teks, kemudian formatnya adalah tanggal, bulan, kemudian tahun, kemudian formatnya di situ adalah jam, kemudian ada menit, ada detik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita butuhkan adalah bulannya. Maka seperti ini, kita ambil bulan, kemudian kita ambil pakai array formula karena kan itu tanggal ya, jadi supaya nggak bias dia membacanya, nggak bingung gitu. Nah, seperti ini, kemudian masih sama, kita copy aja ke bawah, kita hapus dulu yang bawah sini. Nah, kita copy apakah memang nggak ada pasiennya atau rumus kita yang kurang lengkap gitu ya. Kita coba. Nah, belajarnya ini memang sebenarnya nggak bisa ada apa khusus mempelajari apa, tapi sebenarnya sesuai dengan data yang dibutuhkan gitu ya. Jadi mengolah datanya itu beda-beda di tiap rumah sakit. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, nah kita mau coba nih, apakah benar nggak datanya. Misalnya ini periode 3 berarti bulan 3. Untuk data yang poliklinik C rawat jalan ya, kita akan kasih tanda di sini. Bulan 3, rawat jalan poliklinik C, pasiennya sekian. Kita akan coba ambil bulan 3 itu berarti waktu kunjungannya, admisinya berarti Maret. Kemudian kita ambil di sini polikliniknya yang C. Poliklinik ABC seperti ini. Kemudian yang di sini adalah rawat jalan. Nah, seperti ini. Kemudian nomor rekam medisnya ini kita blok dan kita coba ya, ini hanya kita simulasikan saja. Kita paste di sini dan kemudian kita mau coba hitung unit untuk mencek aja apakah data yang kita rumus yang kita gunakan sudah sesuai atau belum. Nah, cocok ya 1 2 2 4. Berarti kalau misalnya di bulan-bulan yang lain, dia juga akan terganti rumusnya ya. Kita hapus aja. Nah, seperti ini. Ini berarti bulan 5. Nah, berarti kalau misalnya pasien yang mendapat obat tertentu, dalam hal ini apakah kardiovaskular ataukah obat antibiotika, itu kita mesti punya datanya. Kita misalnya kasih di sini ya, jenis obatnya. Nah, ini kita akan merujuk ke referensi ke data sini jenis obatnya. Nah, ini kan kita belum punya nih jenis obatnya. Maka kita akan tambahkan dulu merujuk kepada yang kolom E. Nah, kalau teman-teman kayaknya beberapa kali di video-video sebelumnya itu sudah pernah ada cara untuk membuat satu database gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman membutuhkan lagi bisa tulis aja, nanti kita akan belajar lagi sama-sama menggunakan data yang ada. Jadi di sini misalnya kategori obatnya misalnya ya. Nah, obat-obat ini kan sudah terkelola di sheet referensi. Nah, ini kita bikin sheet referensi di sini, terus nama kumulatifnya, kode ATC-nya, dan kode jenisnya. Ya, sebagian sudah terisi, sebagian belum. Tapi nggak apa-apa, untuk pelatihan kita ambil aja yang sudah terisi ya. Maka di sini kita pakai rumusnya XLOOKUP. Carilah ini ya, langsung aja. Kemudian di sheet referensi ini, kemudian kalau misalnya ada, dituliskan di kode jenisnya. Kalau misalnya
nggak ada, dikosongin aja, harus match benar, dan ambillah data yang pertama, kemudian di array formula seperti ini. Nah, ini kategori obatnya sudah langsung muncul. Nah, kemudian teman-teman kita bisa di sini jenis obatnya kita buat pilihan ya, kita ambil di data, kemudian data validasi seperti ini, add rules, kemudian drop down from arrange, ini kita akan ambil datanya dari referensi aja, jadi kode jenisnya ini yang kita ambil sampai ke bawah sini, kemudian kita oke, dan kita ambil bahwa kita pakai advanced option, kita pastikan dia nggak bisa memilih yang lain dan pakainya panah. Jadi nanti kita bisa memilih panah ke sini. Nah, apakah misalnya antibiotik ya, ini kita permisalan aja. Nah, ini di sel yang kolom yang E, kita bisa tambahkan klausulnya aja, tinggal kita copy, kemudian kita paste dan kita tambahkan syaratnya. Jadi syaratnya adalah ketika kolom yang terakhir tadi, yang kategori obat tadi, itu sama dengan kategori obat yang ada di sini. Kemudian kita kurung tutup, dan jangan lupa diabsolutkan di sini, karena ini juga nggak berubah, kita absolutkan juga, kita enter. Nah, baru kemudian kita copy, kemudian paste sampai ke bawah sini. Kemudian nanti bisa kita tinggal hitung aja jenis pasien yang mendapatkan obat jenis tertentu. Gitu ya. Bulan 5 nggak ada yang dapat antibiotik, kan nggak mungkin ya. Coba kita tunggu ya. Nah, ternyata ada ya. Oke, nah persennya maka tinggal kita hitung aja, sama dengan jumlah yang dapat obat dibagi jumlah pasien keseluruhan pada periode itu, kemudian dikali 100. Nah, kemudian kita mau berlakukan itu sampai ke bawah ini. Nah, tetapi dengan rumus kalau misalnya if error itu, maka dia kosongkan saja gitu ya. Kemudian kita ke array formula. Nah, tapi kita pinginnya itu 2 angka di belakang koma aja. Jadi kita kurangin aja. Nah, ini satuannya pakai persen ya, persen pasien yang dapat obat tertentu. Nah, ini udah jadi teman-teman. Gitu. Oke, ini kita buat di tengah biar lebih bagus. Ini judulnya di tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya bulan 6, ya kita tinggal ganti aja bulannya. Kemudian yang antibiotiknya juga misalnya mau kita ganti jenis lain, tinggal kita ganti aja. Nah, kemudian periodenya bagaimana supaya ini tampil, nggak harus kita ngetik sama dengan 6. Padahal 6 itu kita pingin Juni gitu ya. Gitu. Maka kita juga bisa membuat misalnya begini, sama dengan teks gitu, misalkan number ini kali 29, kemudian kita pakai apanya gini, MMM gitu ya. Nah, seperti ini. Atau kita mau lengkap. Nah, ini juga bisa. Kemudian kita misalnya mau tambahkan tahunnya, maka tambahkan aja 2025, misalkan begitu. Nah, maka ini nanti akan menjadi rujukan ya. Jadi seperti ini, kita tinggal copy aja sampai ke bawah. Nah, udah sama. Nanti kalau misalnya ini ganti bulan April gitu, berarti dia akan otomatis ke ganti sendiri obatnya. Gitu. Ini tadi hanya sebagai contoh ya untuk ngecek. Nanti teman-teman juga bisa setelah mengerjakan ini, oh datanya yang simbang yang mana ya, rumus mana yang perlu diperbaiki. Nah itu kita belajar bareng-bareng karena memang sangat apa ya, like arts gitu ya. Jadi ada aspek legalnya tapi juga ada aspek seninya ya kita dalam mengerjakan atau mengolah data. Begitu teman-teman, saya kira semoga bermanfaat. Kita akan belajar lagi, terutama yang tadi, yang rawat inap ini tadi, bagaimana untuk membreakdown ke tiap bangsa. Prinsipnya sebenarnya sama, tapi nanti mungkin kita akan lebih belajar bagaimana mengelola data obatnya ini untuk kepentingan perencanaan.
Begitu saya kira, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.